Satu bulan menggunakan Motorola H70 Fusion ini tuh banyak kurangnya. Tapi yang aneh, gue betah-betah aja. Ya, sebagai konteks, gue kasih tunjuk sedikit spoiler, kasih catatan kekurangan dan kelebihan di HP ini tuh sama aja. Nah, dengan harga 6,5 juta, atau lebih tepatnya kalau ada flash sale jadi 5,99 juta, apakah HP yang satu ini worth it? Let's check it out. Hal pertama banget yang gue suka sampai sekarang ini ada di bagian dimensi body, plus handling di tangan, plus baterai besar sama dengan kombinasi Mamma Mia. Ya, PW no debat. Dan selama 1,5 bulan lebih, gua pakai HP ini tanpa casing untuk ngerasain back covernya yang bertekstur dan premium, sekaligus ngetes durability-nya. Karena kemarin ini gua cukup apes, HP itu jatuh dari bangku mobil ke lantai, tapi bukan lantai bawah, tapi lantai mobil. Itu ya, jadi jaraknya ada segini. Untungnya sih nggak ada dana apa-apa. Ya, frame polikarbonatnya masih solid. Dan karena finishingnya dibuat kayak matte, jadi nyaru kelihatan kayak metal. Anyway, untuk ketahanan baterainya ini solid parah. Ya, penggunaan gua 1 bulan lebih selalu menggunakan full data, itu pun dikoneksi 5G untuk kebutuhan sosmed, gaming, push rank, dan entertainment. Masih bisa dapat SOT rata-rata di 10 jam lebih dalam 1 kali ngecharge. Yes, yang ada kuota gua habis duluan. Dan kalau misalkan kalian mau pakai tanpa gaming, ya gue pernah sih nggak ngecharge 2 hari. Dan ngomongin soal charging, ini belum support wireless, masih support di 68 watt turbo charge aja. Jadi ketika gue colok dari angka 1%, dibiarin 30 menit, udah ngisi baterai 64%. Dan untuk penuhin ke 100%, makan waktu 61 menit yang not bad lah ya. Sebelum gue bahas kualitas layar, kalau misalkan kalian adalah penonton lama Up to Date IDN, pasti tahu kalau gue suka banget dengan layar melengkung. Tapi sayang, untuk di HP yang saat ini gue berharap menggunakan layar flat aja. Karena ada 3 kekurangan yang menurut gue jadi deal breaker. Pertama, kalau misalkan kalian lihat bezel di sudut-sudutnya, itu menggendut. Jadi kelihatan nggak presisi dan nggak simetris. Kedua, edge detection-nya ini jelek banget. Terlalu over. Contoh, ketika gue main MLBB, mau balik ke menu sebelumnya aja, itu padahal posisi menunya nggak di ujung, tapi nggak bisa kepencet. Padahal touch protection-nya udah gue matiin di game booster, tapi nggak ngefek apa-apa. Jadi inget guys, overprotective itu nggak bagus. Ketiga, Motorola udah tahu kalau HP ini tuh melengkung, tapi sayang dari awal dibeli, ini nggak dapet screen protector apapun, nggak disediain. Jadi ya selama 2 minggu gue pakai, ada ninggalin baret-baret halus. Untungnya, gue ngecek di e-commerce dan nemuin screen protector hydrogel yang bagus banget. Kayak gini, nanti gue taruh linknya di bawah. Itu ngasih kesan yang bagus banget, kayak seolah-olah nggak pakai protektor. Anyway, kalau misalkan untuk kualitas layar sendiri, gue suka sih. Warnanya bagus-bagus aja, terutama ketika gue pakai mode Vivid. Brightness di kondisi outdoor juga cerah, relatif nggak pernah ada hambatan apapun. Dari segi refresh rate, ya sesekali memang ada drop kalau misalkan gue buka aplikasi kecepatan, tapi at least bisa jalan di 120 Hz. Bahkan kalau misalkan di game yang support, bisa kalian mentokin sampai 144 Hz. Untuk fingerprint ini cepet banget plus responsif, tapi sayang, oh sayang, fitur always on display itu nggak ada. Adanya tuh kayak 5 second display yang bisa kalian nyalain di sleep display. Jadi gue berharap sih sebenarnya always on display bisa tersedia buat harga 6,5 juta. Performa Snapdragon 7 Gen 4 dengan kombinasi RAM 8GB di HP yang satu ini tuh masih relatif lancar ketika dipakai untuk daily use, untuk chatting, multitasking, walaupun memang tadi ada FPS drop. Tapi untuk gaming menurut gue ini membingungkan. Yes, MLBB cuma bisa kebuka 90 FPS. Ditambah ketika gue pakai hero yang banyak skillnya kayak Suyo dengan skin Sasuke-nya, ini berasa banget drop. Apalagi ketika gue main pakai teamfight, ini benar-benar kayak kurang playable. Padahal game turbo udah aktif. Tapi satu sisi ketika gue main Genshin Impact dengan settingan medium plus 60 FPS, ini lancar-lancar aja loh. Iya, konsisten di 37-45 FPS, padahal udah dimainin selama 1 jam. Ya, walaupun memang ada satu hal yang harus gue apresiasi, yaitu punya cooling yang sangat proper. Yes, dipakai Genshin Impact dengan koneksi seluler data selama 1 jam, suhu tertinggi cuma nyentuh di 40 derajatan, jelas gak masuk akal. Tapi gue berharap banget sama Motorola, semoga chipset Snapdragon 7S Gen 4 di HP ini tuh bisa dibikin lebih optimal, efisien. Kayak di iQOO Z11 itu berasa mantap pol. Dan anyway, untuk tangkapan signal, ketika dipakai di bawah basement, mall, studio, jalan semua oke banget. Tapi sayang 1000 sayang,
Untuk HP keluaran tahun 2026, HP ini belum support eSIM. Ya, masih pakai dual SIM fisik tanpa adanya slot micro SD. Kamera belakang di HP ini sayang banget gak ada lensa telefoto, tapi untuk kualitas kameranya harus gue acungin jempol, walaupun nggak konsisten. Ya, ketika gue foto-foto di kondisi daylight, gue suka banget sama warna yang dihasilin. Kelihatan appealing, kelihatan colorful, tapi nggak terlalu vivid yang terlalu lebay. Dari segi dynamic range-nya ngangkat, detailnya tajam tanpa over sharpening, dan dari segi highlight ini masih cukup oke, walaupun memang kalau misalkan kalian foto dengan cahaya yang terlalu blown out, mesti mainin sedikit exposure biar kelihatan lebih asli. Dengan kualitas yang sama juga di lensa ultrawide-nya. Perbedaannya itu 11:12, jadi nggak gitu jomplang. Tapi begitu udah masuk kondisi yang remang-remang, cahayanya kurang, low light, ini perbedaan antara primary lens dan lensa ultrawide-nya itu sangat jomplang kelihatan. Dari segi tone warna, ketika cahayanya lagi cukup, di lensa ultrawide-nya tuh punya warna yang kayak ijo-ijoan. Tapi begitu cahayanya yang agak kurang, dia tuh keungu-unguan dengan noise grain yang parah banget, itu kelihatan tanpa harus gue zoom in. Sedangkan primary lens-nya, ini detailnya rapet banget, highlight-nya ngangkat banget, noise grain itu sampai nggak kelihatan padahal gue nggak nyalain fitur night mode. Bahkan ketika gue bandingin sama Samsung A57, primary lens-nya tuh juara banget. Dari segi konsistensi warna, dynamic range, highlight, noise, grain, semua tuh lebih baik. Tapi ya PR-nya si Motorola ya di lensa ultrawide sih. Walaupun ada perbedaan cahaya, tapi nggak gini juga. Ngerubah tone warna yang hijau, ungu, jadi nggak konsisten. Satu hal yang bikin gue penasaran ketika di-compare sama Samsung A57 tuh bakalan kayak gimana. Dari segi kestabilan, ini sama-sama bagus ketika di panning. Ya, berasa lebih natural di Motorola. So far dari segi karakteristik warna, memang di Samsung ini kelihatan lebih vivid. Tapi gimana guys menurut kalian? Untuk mikrofonnya juga sambil jalan biasa aja. Sedangkan ini contoh perekaman video di kondisi low light. Kalau ada banyak lampu, di Motorola ini agak flicker. Tapi stabilisasinya bagus dan ketika di panning juga masih terasa natural dengan noise grain yang ini kelihatan sih. Terutama ketika gua arahin di bagian langit. Tapi gimana guys menurut kalian? Untuk kamera depan bisa support sampai 4K 30fps dan ini stabil. Gue surprise kintelnya ini cukup cerah tapi nggak terlalu yang ke beautify. Ya ini dynamic range-nya bagus. Tapi gimana guys menurut kalian? Pengalaman software di HP yang saat ini mirip banget sama Google Pixel. Yes, karena menggunakan UI stock Android, jadi berasa familiar, simple, easy to use, minim bloatware, dan enteng. Tapi ada 3 hal yang bikin UI di Motorola ini jadi next level. Pertama, tersedianya aplikasi khusus di iOS dan Windows, di mana kalian bisa transfer file dengan mudah, bisa bikin HP ini jadi webcam di komputer, bahkan bisa screen mirroring langsung di komputer tanpa ribet. Kedua, tersedianya tab Newsfeed di app drawer, jadi lebih gampang untuk memantau berita-berita zaman sekarang tanpa harus buka aplikasi tambahan. Ketiga, gesture-nya ini tuh banyak banget. Bisa buat buka kamera, flash, dan split screen. Sempurna? Ya enggak, biar kata minim bloatware, tapi di dalam folder buatannya ada rekomendasi-rekomendasi yang gak jelas di folder. Untungnya bisa disable jadi lebih clean. Terus untuk AI ini terbatas banget. Cuma ada transkrip, buat gambar, nyimpen notes, erase doang. Yuk, Motorola bisa tambahin AI-nya biar lebih kekinian. Dan selama 1,5 bulan lebih menggunakan HP yang satu ini, udah dapat 1 kali update patch ke Mei. Nggak ditulis apa yang baru, tapi satu hal yang paling berasa. Sekarang gue bisa buka control center dengan notification center dari kiri, kanan, tengah, tanpa harus dipaksa di ujung kanan doang. Terakhir soal fitur ini, oke lah, cukup komplit. Hal-hal basic kayak NFC, stereo speaker, koneksi 5G, dan haptic vibration mahal ada. Tapi untuk kualitas speakernya menurut gue ini agak kurang. Untungnya sih memang ada tuningan EQ, walaupun memang terbatas cuma bisa mainin bass dan treble, tapi setidaknya bisa nge-boost suaranya jadi lumayan ke-improve. Nah, buat kalian yang penasaran perbandingan kayak gimana, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung gue kasih tunjuk perbandingannya. So
guys, kesimpulannya selama 1,5 bulan lebih menggunakan Motorola Edge 70 Fusion sebagai daily driver, harus gue bilang, kekurangan dan kelebihannya tuh kayak 50-50. Yes, kamera bagus tapi nggak konsisten. Performa adem tapi nggak optimal. Software enteng tapi minim AI. Layar curve gonjreng dan cerah, tapi bagian sampingnya nggak peka. Jadi menurut gue, HP ini bukan buat semua orang. Ya, buat yang mau-mau aja. Yang mau komen mau. Yang mau komen mau. Komen. Anyway, walaupun menurut gua HP ini banyak kurangnya, tetap bisa bikin betah, tapi tetap gua nggak bisa rekomendasiin gitu aja. Nah, buat kalian yang udah menggunakan HP yang satu ini, coba dong share suka dukanya di komen bawah biar yang lain bisa kebantu. And as always, gua berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa hype, like, subscribe, share, dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys. Yang mau komen? Mau. Mantap. Yang mau komen mau. Yang mau komen mau.